Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan algoritma dan struktur data satu. Oke, kita masih membahas mengenai struktur pengulangan. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan macam-macam struktur pengulangan yang ada di algoritma. Yaitu ada tiga, ada for, ada while, dan juga ada repeat. Di mana for itu kita melakukan perulangan untuk yang jumlah pengulangannya diketahui, dan untuk while serta repeat until atau repeat itu untuk perulangan yang tidak kita ketahui kapan dia akan berhenti perulangannya. Seperti itu. Nah, untuk for sendiri itu ada for to do dan ada for don't to do. Dimana kalau for to do itu perulangannya dari angka terkecil ke besar. Kalau for don't to do itu dari yang besar ke terkecil. Nah, kita akan coba di sini merubah bentuk notasi algoritma yang kemarin atau di video sebelumnya sudah dijelaskan ke dalam bentuk notasi Python. Nah, dan juga nanti akan ada latihan soalnya ya, seperti itu. Oke. Nah, di Python terdapat ada dua jenis struktur pengulangan, yaitu ada while dan for. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana kalau di Python itu hanya mendukung perulangan while dan juga perulangan for. Di mana while ini perulangan yang dilakukan berdasarkan kondisi tertentu atau yang tidak kita ketahui kapan berhenti perulangannya. Sedangkan untuk for, ini perulangan yang digunakan untuk menelusuri secara transversal suatu urutan sederhananya sequence atau kita kenalnya untuk perulangan yang sudah diketahui berapa banyak perulangannya. Sampelnya, kita akan melakukan perulangan 10 kali. Ya, berarti kita gunakan for. Tapi kalau misalnya saya pengen melakukan perulangan, pokoknya selama kondisi si I-nya gitu, itu lebih kecil dari 10. Nah, kita nggak tahu kondisi I-nya nanti pas dirubah di dalam while-nya itu berapa. Apakah bertambah 2, apakah bertambah 3, karena jumlah perulangannya akan berbeda setiap perubahan si increment-nya. Seperti itu ya. Nah, ini while dan juga for. Nah, kita masuk dulu ke perulangan yang while. Perulangan while adalah struktur yang akan melakukan eksekusi satu atau sekumpulan perintah selama kondisi pengulangannya masih bernilai true. Nah, untuk while, kalau dari algoritma kan while kondisinya apa, lalu do. Nah, do-nya itu akan dirubah menjadi titik dua. Sama seperti di percabangan ya, yang if, then-nya diganti jadi titik dua. Nah, kalau di perulangan, do-nya itu dirubah menjadi titik dua. While kondisinya apa, lalu do. Do-nya ganti titik dua, lalu apa statementnya yang akan diulangi. Lalu ada else di sini kalau kondisinya bukan atau kondisi false-nya dari kondisi yang dijelaskan di awal. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini kondisinya benar true atau false. Boleh juga menggunakan variabel ataupun perbandingan. Lalu ada loop statement adalah statement perintah yang akan diulangi. Else atau else statement adalah statement yang akan dieksekusi pengulangan jika telah selesai. Bagian ini opsional, jadi boleh juga tidak ada. Hmm. Lalu untuk for, pengulangan for di Python berbeda dengan pengulangan for di bahasa lain seperti bahasa C, Java, ataupun Pascal. Pengulangan for di Python digunakan untuk melakukan penelusuran dari suatu deretan, urutan, sequence data seperti list, tuple, dictionary, set, string, atau objek. Nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan PHP, mungkin kenalnya istilahnya for each. Seperti itu. Ini memang for di Python ini berbeda dengan for di bahasa pemrograman yang lain. Nah, contohnya seperti ini, ada for, ada eh, file filenya ini atau variabel. Ini bisa value, bisa juga variabel. Nah, ada iterable-nya atau variabel yang berisi deretan datanya. Lalu loop statement, lalu else statement. Ini hampir sama seperti while. Nanti untuk list, tuple, dan dictionary itu akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Nah, untuk perulangan yang di video sebelumnya, itu sudah saya dijelaskan, kita akan gunakan yang namanya range. Nah, range di sini, kalau kita diperhatikan ya, ini pengulangan berdasarkan deretan angka. Maka deretan angka tersebut dapat kita buat dengan menggunakan kelas range. Nah, kelas range ini terdiri dari start, stop, ataupun step. Jadi boleh pakai stopnya langsung, atau menggunakan start, stop, ataupun step. Contohnya gini ya, kalau kelas range stop, misalnya kita definisikan n, maka perulangannya akan berlaku sebanyak n kali.
N-nya 10, berarti 10 kali. Nah, tapi perlu diperhatikan, kalau langsung stop di sini, nah, nanti kita gini ya. Misalnya N-nya itu sama dengan 5 lah ya, jangan 10, kebanyakan. Saat kita definisikan for I in range N, seperti ini, lalu kita print I, seperti ini. Nah, yang tampil itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah perulangannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau diperhatikan, ini dimulai dari angka 0. Karena ingat di Python itu untuk list atau array dan sebagainya itu dimulai dari angka 0. Kalau di algoritma itu dimulai dari angka 1. Nah, sehingga kalau kita mau hanya mementingkan yang penting perulangannya terjadi sebanyak n kali, ya kita bisa gunakan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pengen, Pak, urutannya pengen 1, 2, 3, 4, 5, Pak, misalnya seperti itu. Maka kita gunakan yang tadi, start, stop, lalu step. For I in range, startnya kita mulai dari 1. Nah, stopnya N, lalu stepnya 1. Seperti ini. Step di sini, ini opsional ya, artinya boleh kita definisikan, boleh juga tidak. Kalau tidak kita definisikan, itu udah otomatis 1. Jadi, otomatis bertambahnya sebanyak 1. Nah, jangan lupa titik duanya. Nah, di sini kita print I yang tampil itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, apa kok cuma 4 kali ya? Kan harusnya 5. Nah, kalau pakai range seperti ini yang ada start, stop, dan step-nya, N-nya itu jangan hanya N, tapi N-nya plus 1. Jadi kita mulai dari I, mulai dari 1 sampai dengan N. Karena kalau di sini stopnya N, kita lihat ini N-nya 5 ya, dia pun berhenti di 5 ya. 5-nya tidak diikutkan. Jadi kalau di sini ada 5, kalau di Python saat kita bilang n-nya 5, maka angka 5 ini dia tidak akan dimasukkan. N-nya 4, maka dia hanya akan 0, 1, 2, 3. Kalau kita lihat jumlah perulangannya 4 kali ya, tapi dimulai dari angka 0. Seperti itu. Sehingga kalau kita mau urutan, ya udah 1 sampai n plus 1, lalu 1. Maka dia akan muncul 5 seperti ini. Nah, silahkan, kalian mau menggunakan yang mana? Apakah for i in range langsung ke stopnya, atau for i in range dari kita definisikan start, stop, dan juga stepnya. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan konversinya di kasus yang di video sebelumnya. Ke for. Nanti ini akan kita bahas lagi. Oke, kita masukkan ke yang kemarin ya. Yang di video sebelumnya, di sini kita akan menyampaikan angka 1 sampai dengan 10. Untuk for down to do, while do, dan repeat until. Tapi untuk repeat until ini kita akan lewat karena di Python tidak didukung ya. Nah, contohnya untuk for, di sini ada for to do dan juga for down to. Nah, di sini kita masukkan saja. Berarti kan di sini input i-nya integer. Berarti kita di sini masukin i sama dengan integer input, misalnya masukkan nilai i-nya seperti ini. Nah, ini kita perkecil ya. Selesai seperti ini. Nah, kemudian di sini algoritmanya kan input N-nya ya. Oh maaf, bukan I berarti N. Mohon maaf, mohon maaf. N. Masukkan nilai N-nya. Oke, mohon maaf di sini. Lalu for. Nah, ingat tadi for. For itu for I, bebas ya. Mau for variabel apapun di sini. Ini adalah pencacahnya atau incrementnya. For I in range, boleh langsung N seperti ini. Boleh juga pakai yang tadi, start, stop, dan step-nya. Kalau kita gunakan start, stop, dan step-nya, kita masukkan for i-nya dari 1, kita ikutin yang ini ya. For i yang 1, berarti kita masuk dari 1 to n. Nah, n-nya n plus 1. Tadi sudah jelaskin kenapa harus n minus 1 plus 1 ya. Step-nya 1. Nah, jadi ini pun opsional untuk yang step ya. Jadi kita tidak definisikan pun, dia udah pasti bertambah sebanyak 1. Nah, di sini kita printkan i-nya seperti itu, maka akan keluar. Nah, kemudian untuk for down to. Nah, di sini untuk for down to sama aja ya. Hanya perbedaan di sini kita lihat ya perbedaannya. Untuk yang for down to
Nah, kalau for down to, kita tahu dia di sini mulainya dari yang tertinggi atau n-nya. Mulai dari n. Nah, di sininya jangan n min satu ya, tapi cukup n. Nah, tapi di sininya nih, karena kita mau mengulangi sampai dengan satu, nah berarti kita masukin nol. Boleh nol, boleh juga satu min satu boleh. Tapi ya saya definisikan kalau misalnya berupa nilai, ya kita masukin aja nilainya. Tapi kalau berupa variabel, baru kita gunakan operator plus, min, atau sebagainya. Seperti itu ya. Nah, stepnya jangan satu, tapi min satu. Karena dia berulang, setiap ulangannya berkurang satu. Maka print I, ini yang akan tampil itu adalah ya tadi 10, 9, dan seterusnya. Sampai dengan satu. Seperti ini. Nanti kita akan coba implementasikan ke Python-nya ya. Nah, untuk while pun sama aja ya. Di sini input n-nya berarti kita masukkan n-nya, lalu i-nya sama satu. I sama dengan satu, lalu while selama i itu lebih kecil sama dengan n, do, do-nya ganti titik dua ya. Nah, di sini print i, jangan lupa di sininya i plus, nah, i bisa gini ya, kan i sama dengan i plus satu. Bisa seperti ini, i plus satu seperti ini ya. Boleh juga kita definisikan i plus sama dengan satu, boleh seperti ini. Nah, silahkan. Karena kalau sini Python menganggap bahwa dia itu sama kayak i plus satu kayak gitu. Itu ya. Ya kita mungkin samakan saja dulu seperti ini. Oke, kita akan coba implementasikan ke dalam Python-nya. Ini tinggal kita copy-copy aja ya. Ini kita copy, lalu kita masuk buka Python-nya. Ctrl V. Ini untuk yang for. Oke, ini ada bermasalah di sini. Oke, kutipnya bermasalah. Oke, ini kurang kurang ini satu. Oke, n plus satu, lalu stepnya satu. Nah, kita coba running. Ya, agak loading ya. Misalkan n-nya kita masukin 10, nanti akan muncul ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, kita tidak definisikan stepnya. Seperti ini, kita running, ya dia otomatis. Masukin 10, dia otomatis ya. Untuk step itu tidak definisikan untuk yang for to do. Nah, kita masukin di sini nih. Ini yang for to do. Kemudian, kalau untuk yang for down to do. Nah, ini untuk yang down to, dan juga nanti kita akan cobain untuk yang while do-nya. Nah, for down to. Kan kita close dulu. Kayaknya ternyata kurang satu kurungnya. Oke. Nah, yang ini pun sama. Nah, for down to ya kita tinggal copy aja ini. Ke sini, kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Seperti ini juga sama kutipnya bermasalah. Ya karena kutip di Word itu beda ya. Jadi agak beda makanya kayak error. Nah, ini kita save dulu. Nah, ini biar kita bareng-bareng ya udahlah n-nya kita bikin 10 aja ya atau bikin 5 lah. 5 10 lah. Kayak 10 aja. Ini kita komentari saja dulu. Ini maksudnya biar nggak usah kita input-input lagi ya. Ini print i, ini kita komentari dulu. Komentari dulu kita akan ngambil yang for down to di sini. Nah, kalau kita lihat sini, nah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gitu ya. Nah, kalau di yang for down to do ini harus didefinisikan karena kalau tidak, kita lihat di sini, kita save, kita running, oh, dia nggak muncul apapun. Nah, dia bingung. Ini dari yang atas ke bawah, tapi mau diapain nih untuk setiap ulangannya? Nah, dia harus didefinisikan min satu. Nah, kita sini. Nah, masuk ya. Ini yang for don't to do. Oke.
Kita komentari dulu di sini supaya biar nggak masuk lagi. Kita akan coba untuk implementasikan yang while do. Oke, yang while do. While do seperti ini ya. Nah, ini yang while do. Nah, oke, ini kurang. Ini, oke. Tapi n tadi kita masukin ya. Jadi ini kita opsionalkan saja. Kita komentari seperti ini. Kita save. Lalu kita cek. Nah, dia akan muncul 1 sampai dengan 10. Nah, ini kalau kita misalnya ini plus 2, kita save, kita running. Nah, perulangannya hanya sebanyak 5 kali. Gitu. Jadi kita nggak tahu dia berulangnya sebanyak berapa kali. Kalau tergantung dari si incrementnya. Nah, untuk while, ini dipastikan harus ada inisialisasi kondisi awalnya, bagaimana, lalu kapan dia akan berhenti perulangannya. Karena kalau ini tidak kita definisikan, nah kita komentari misalnya seperti ini kita tidak definisikan kapan dia berakhir. Saat kita running, dia akan terus berjalan. Atau kita kenal yang istilah infinity loop, seperti itu. Nah, ini harus di kontrol saya supaya biar berhenti. Itu ya, jadi jangan sampai lupa untuk kondisi ini kan I ya. Berarti si variabel I-nya itu dihentikannya sampai kondisinya bagaimana. Kayak gitu ya. Ini harus didefinisikan. Oke. Nah, ini untuk yang while. Seperti itu. Oke. Nah, ini perubahan atau dari bentuk notasi algoritma ke dalam notasi Python-nya. Seperti itu. Nah, ini tadi kurang kurung ya. Kurang kurung. Oke, untuk repeat until tidak bisa kita definisikan di Python. Seperti itu. Nah, kayak gimana sih Pak repeat until kalau di pemrograman? Ada yang repeat until, ada yang juga do while. Nah, itu salah satu implementasi dari repeat until. Seperti itu. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pengulangan bersarang. Nah, sama seperti if bersarang, di pengulangan pun mungkin saja ada yang bersarang. Pengulangan bersarang, nested loop, adalah pengulangan yang di dalamnya mengandung pengulangan lain atau pengulangan dalam pengulangan. Untuk pengulangan yang digunakan, Anda boleh menggunakan pengulangan while ataupun for, ataupun campuran while dan for. Nah, kita asumsikan ada dua buah pengulangan, yaitu pengulangan A dan B, di mana pengulangan B berada di dalam pengulangan A. Maka pengulangan A berada di bagian luar, pengulangan B berada di bagian dalam. Pengulangan B harus selesai dulu, maka pengulangan A akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Contohnya seperti ini. Nah, ya, ini bisa kalian cobain ya. Sini for A in rank 1 sampai dengan 6. Nah, dia akan ngulangin sebanyak 1 sampai 6. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kenapa ya? Kenapa di sini jadinya 5, Pak, bukan 6? Tadi saya jelasin. Karena Python mulainya dari 0. Sehingga pas stopnya 6, maka dia berhentinya di 5. Seperti itu. Lalu for B in rank 1 sampai dengan 4. Nah, maka dia akan 1 sampai 3 ya. Nah, dia akan ngambil nih di sini. Kita akan kalikan 1 kali 1 berapa, 1 kali 2 berapa, 1 kali 3 berapa. Terus seperti itu sebanyak di sini 1 sampai 4. Berarti sebanyak 3 kali untuk B-nya, kemudian sebanyak 5 kali untuk A-nya. Nah, pengulangan A baru akan melanjutkan ke tahap selanjutnya setelah pengulangan B selesai atau mengulangi 1 sampai dengan 3. Tadi ya, saat A-nya 1 di sini ya, A-nya 1, dia akan berulang sebanyak 3 kali. 1, 1, 2, 3. Maju lagi ke step yang selanjutnya, yaitu pengulangan A-nya 2. Maka A2 ini akan diulangi sebanyak B-nya 3 kali. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Ini pengulangan bersarang. Nah, contoh yang kedua, ada for di dalam while. Hmm, Ini sama aja ya. While A-nya lebih kecil dari 5. Maka di sini ingat tadi variabel A-nya itu atau yang pencacahnya itu harus berubah ya. Karena kalau nggak ada berarti infinity loop. Ini sama kok sama dengan yang for tadi. Gitu ya. Ini bisa kalian coba. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, latihan satu dan juga, oke, latihan satu ya. Oke, di slide-nya mungkin ada latihan kedua, itu bisa kalian cobain. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai latihan satu untuk perhitungan tabungan. Di sana kita akan bahas bagaimana bentuk notasi algoritmanya dan juga bentuk notasi Python-nya. Oke, untuk perubahannya dari notasi algoritma dan ke notasi Python,
untuk perulangan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.